Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Luar biasa, shalom. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Engkau telah bangkit Tuhan buat kami ya Bapa. Kalau kami ada saat ini Tuhan, itu karena kemurahan kasih-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan, buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara persiapkan hatimu untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tujuan kita pada pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, tiada yang lain. Mari fokuskan hati pikiranmu pada pagi hari ini, karena Tuhan sedang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir melihat Bapak Ibu Saudara, melihat hati kesungguhan Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian kita pada Tuhan hari ini. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih.
terjadi pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan. Allah bangkit dan bersoraklah. Katakan kerahkanlah kekuatanmu. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Hari ini siapa yang hidup Bapak Ibu? Hari ini siapa yang hidup?
Tuhan Yesus, mari kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari. Katakan dengan imanmu. Sebab Dia hidup. Kepada para petugas saya persilakan. Kita mau tundukkan kepala kita sebagai rasa hormat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Berkat yang Kau berikan buat kami kembalikan pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati tantangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan pujian ini. Takkan pernah ku bawa kepadamu.
kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Biar kiranya Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih-Mu Tuhan, tiada duanya bagi kami Tuhan. Kasih-Mu yang rela Tuhan, mati di kayu salib dan bangkit Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti-Mu Tuhan, kasih yang sempurna Tuhan, yang mengubah setiap hidup kami, yang menguatkan setiap hati kami Tuhan. Kami kagum Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Kami kagum Tuhan betapa baiknya Engkau Tuhan mengasihi hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian ini. Belum pernah ada kasih seperti-Mu. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu.
sampai kini Tuhan. Kami tetap mengakui Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya. Amin Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kau kami kagumi Tuhan. Kau Tuhan kami satu-satunya Tuhan. Juru selamat kami Tuhan. Penolong hidup kami. Memberi kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Merendahkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Tiada duanya ya Bapa. Begitu sempurna kasih-Mu buat kami Tuhan. Begitu dalamnya Tuhan Kau mengasihi kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kau selalu memberkati kami Tuhan. Kau selalu mencukupkan setiap apa yang kami butuhkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Kau ku kagumi. Kau ku kagumi. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui Kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui. Katakan sekali lagi refnya saja. Aku kagumi untuk membebaskan kepada Ibu Penggembala. Kau ku kagumi. dalam hati kasih-Mu Tiada duanya. Amin. Ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Engkau rela mati, Engkau rela mencurahkan darah-Mu yang kudus, karena Engkau mengasihi kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu Engkau bangkit bagi kami, memberikan pengharapan kepada kami. Dan kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, memberkati untuk pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Pengurapan-Mu mengurapi kami semua, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami memperoleh kemenangan, karena kami punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Selamat hari Paskah. Kita bersyukur kita masih dapat merayakan Paskah ya. Kalau hari Jumat kemarin kita bersama-sama memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Paskah. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal 20 ayat 19
sampai ayat yang ke-23. Saya baca demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah. Nah, ini kesulitannya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya ulang. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini seluruh umat manusia, seluruh umat Kristiani yang ada di dunia hari ini merayakan hari kemenangan. Karena apa? Yesus bangkit. Berbahagialah kita. Karena apa? Kita punya Allah, bukan Allah yang mati. Tetapi kita punya Allah, Allah yang hidup. Dan Dia ada bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan adalah makna Paskah bagi orang percaya. Saya tidak mengatakan makna Paskah bagi orang Kristen. Kenapa? Karena orang yang KTP-nya Kristen belum tentu dia percaya kepada Tuhan. Saya ulang. Orang yang menamakan Kristen belum tentu dia pengikut Tuhan. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti hidupnya turut akan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat dari pembacaan yang kita baca, apa sih makna Paskah bagi orang percaya? Apakah hanya sebuah euforia belaka? Saya melihat beberapa hari yang lalu bagaimana ada rekan-rekan yang sudah mulai merayakan di luar. Ya nggak masalah sih, nggak apa-apa juga gitu ya. Tetapi artinya pagi hari ini kita mau memaknai apa sih sebenarnya makna Paskah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah kalau Paskah harus ada telur gitu ya? Apakah Paskah itu harus dilakukan atau diadakan dengan perlombaan-perlombaan yang meriah? Hari ini banyak pakai baju merah. Iya, termasuk saya yang berbicara. Beberapa hari yang lalu, "Ma, jangan lupa ya pakai baju merah." Ya. "Ma, jangan lupa pakai baju merah ya." Iya. Diomongin lagi, "Ma, jangan lupa pakai baju merah." Saya bilang, "Iya, kalau masih muat saya pakai." Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini makna Paskah bagi kita sebagai orang-orang percaya apa sih? Apakah hanya sekedar pakai baju merah? Oh, kita semua pakai baju merah nih ya. Tim musiknya semua pakai baju merah. Apakah hanya sebuah pesta yang mengingatkan, oh Yesus bangkit. Setelah itu udah gak ada apa-apa? Tidak. Alkitab yang kita baca pagi hari ini memberikan kita pengertian apa sih makna Paskah sesungguhnya bagi orang yang percaya. Kalau kita melihat
Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih itu arti Paskah? Ada banyak orang, kalau saya tidak salah kemarin anak saya sempat berkata, "Ma, Pak Sandi mengucapkan selamat Paskah." Saya bilang, kalau Pak Sandi bisa dimaklumi karena dia Hindu gitu ya. Tetapi ada banyak orang Kristen yang, nah ini saya katakan orang Kristen bukan orang percaya. Karena apa? Salah kaprah. Kadangkala hari Jumat Agung disebut Paskah. Nah, bagaimana supaya kita tidak salah pengertian? Saya akan memberikan informasi bagi kita semua. Nah, Paskah itu kalau di dalam Perjanjian Lama itu dimaknai sebagai hari pembebasan atau keluarnya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Tetapi konteks Paskah dalam Perjanjian Baru, Alkitab Perjanjian Baru, itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Itu pengertian Paskah secara simpel. Nah, yang kedua, apa makna Paskah bagi orang yang percaya? Nah, ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Yang pertama di situ dikatakan, kalau tadi kita membaca Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Poin pertama, makna Paskah bagi orang percaya adalah kebangkitan Tuhan Yesus membawa damai sejahtera. Saya ulang, kebangkitan Tuhan Yesus membawa damai sejahtera. Ketika murid-murid sebelum Yesus dibangkitkan, mereka melihat bagaimana gurunya, Allahnya yang dia kenal di dalam nama Yesus berada di atas salib. Murid-murid semua lari. Kecuali siapa? Jumat kemarin dikatakan murid yang dikasihi siapa? Yohanes. Dia tetap dekat dengan salib itu. Tetapi yang lain mereka lari. Termasuk si pemberani. Siapa namanya? Iya benar tadi. Siapa? Petrus. Dia katakan, "Tuhan, gak apa-apa nih semua orang pada meninggalkan Tuhan. Tetapi saya tidak akan meninggalkan Tuhan." Tapi ketika Tuhan Yesus, dia berada di dalam pengadilan, ngapain dia? Jumat kemarin apa? Dia menyangkal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika murid-murid masih dalam suasana ketakutan. Karena apa? Karena mereka sebagai pengikut Tuhan, mereka sebagai pengikut Yesus, mereka juga menjadi incaran dari orang-orang Yahudi. Dan ini yang membuat murid-murid Yesus, dia mengunci. Dia berada di dalam sebuah ruangan dan dia mengunci pintu dengan rapat. Tetapi luar biasa Tuhan Yesus. Ketika dia bangkit dari kematian, Yesus menemui murid-muridnya. Dan dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Poin pertama, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kedamaian. Saya percaya ada banyak, bukan ada banyak, tetapi saya percaya semua orang merindukan yang namanya damai. Coba kalau kita lihat negara Rusia dan Ukraina. Hari-hari ini mereka hidup dalam ketidaknyamanan.
Mereka hidup dalam ketakutan. Dan mereka mengharapkan kapan itu damai itu menjadi sebuah kenyataan bagi bangsa mereka. Artinya yang namanya damai menjadi kerinduan setiap manusia. Dan Yesus memberikan itu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kalau kita bertanya, tapi kok Bu, saya seringkali nggak merasa damai ya. Kadangkala ketika kita menghadapi sesuatu, ketika kita dalam menghadapi tekanan, ketika kita dalam menghadapi pergumulan, kita harus bisa memutuskan kita mau tetap hidup damai atau kita mau tetap hidup dalam keadaan tertekan. Kita bisa merasakan damai kalau kita mengambil sebuah keputusan yang tepat untuk kita damai. Dan tidak membiarkan tekanan-tekanan yang ada untuk menghimpit hidup kita. Sehingga damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu tidak kita rasakan di dalam hidup kita. Yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak hanya dia memberikan damai sejahteranya bagi murid-murid atau orang-orang percaya pada masa kini. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-20. Yohanes 20 ayat yang ke-20. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Poin yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus membawa pengharapan bagi murid-murid Tuhan. Ketika murid-murid Tuhan, mereka dalam situasi yang tidak ada kepastian karena Allahnya, karena gurunya yang dikasihi, sudah disalibkan dan dikuburkan. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia tidak hanya memberikan damai sejahtera bagi murid-muridnya, tetapi dia juga memberikan pengharapan. Hari-hari ini mungkin bagi kita ada banyak orang yang sepertinya hidup kita tidak memiliki pengharapan. Sakit, dokter memvonis ibu, usia ibu tinggal 1 tahun lagi. Usaha mulai kembang kempis. Ya walaupun hari-hari ini kita melihat sudah mulai perekonomian sudah mulai katakanlah meningkat gitu ya. Tapi ada banyak orang juga yang masih dalam keadaan terhimpit. Mereka kesulitan, mereka tidak tahu apakah mereka masih mempunyai pengharapan. Dengan adanya segala persoalan yang mereka hadapi. Tetapi pagi hari ini berita Paskah memberikan kita jawaban. Yesus bangkit, dia memberikan pengharapan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Tantangan boleh kita hadapi, masalah boleh kita hadapi. Namun di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Dan dia sumber pengharapan kita. Karena apa? Dia bangkit. Jadi kita bukan menyembah Allah yang mati. Kalau kita menyembah Allah yang mati, percuma kita pagi hari ini ada di tempat ini. Itulah sebabnya Paulus dia berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang 17 kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup
di dalam dosamu. Banggalah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena apa? Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati, tetapi Dia Allah yang hidup. Dan Dia memberikan pengharapan bagi kita semua. Sekali lagi, masalah boleh kita hadapi. Ekonomi kita boleh turun, bukan drastis lagi, tapi terjun. Tetapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Dia yang menjadi sumber pengharapan kita. Yang ketiga, terakhir, kebangkitan Yesus tidak hanya Dia memberikan damai sejahteranya bagi orang-orang percaya atau murid-murid Tuhan. Kebangkitan Yesus, Dia juga tidak hanya memberikan pengharapan bagi orang-orang percaya, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus juga menjadi ada suatu tugas bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21, di situ dikatakan, kembali ke Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kebangkitan Tuhan Yesus, maknanya yang ketiga adalah Dia memberikan mandat kepada siapa? Pendeta? Enggak. Matius 28 kita lihat. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Makna kebangkitan Tuhan Yesus yang ketiga, Yesus memberikan perintah kepada semua orang percaya, yaitu untuk memberitakan Injil. Ini tugas kita semua orang percaya, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penatua, tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk apa? Beritakan Injil. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus yang diberikan kepada setiap orang percaya. Dan menjadi tugas kita semua untuk apa? Bersaksi. Memberitakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah, Dia mengutus kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus enggak berkata, aku memerintahkan kamu, aku mengutus kamu. Enggak hanya sampai di situ. Coba kalau kita kembali ke Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saya sangat bangga kepada Tuhan kita. Ketika Dia memberikan sebuah amanat, penugasan, mengutus murid-muridnya, Dia enggak membiarkan murid-muridnya pergi tanpa diperlengkapi.
Seperti janji Tuhan, Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada murid-murid pada waktu itu. Dan Yesus, Dia mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa Roh Kudus ada di dalam hidup kita, kita gak akan mampu melalui hari-hari kita. Tadi saya katakan kata damai itu sangat menjadi kerinduan semua orang. Tetapi kalau Alkitab berkata bahwa hari-hari yang akan kita lalui akan semakin jahat, dunia akan semakin jahat. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita kemenangan dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kita. Berita Paskah pagi hari ini ada 3 maknanya. Bahwa Yesus bangkit. Yang pertama apa tadi? Memberikan damai sejahtera. Yang kedua, Yesus bangkit memberikan pengharapan. Dan yang ketiga, Yesus bangkit, Dia mengutus kita menjadi apa? Saksi-saksinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tutup firman Tuhan dengan sebuah pertanyaan dari salah seorang anak muda. Dia bertanya, apakah orang Kristen boleh minum darah? Ini saya tutup ya sebagai khotbah saya pagi hari ini. Saya tidak jawab pada waktu itu. Lalu malamnya saya WA. Saya bilang, nanti hari Minggu tante kasih jawabannya ya. Lalu dia balas, oke Tan, makasih, hehehehe, gitu ya. Kalau nggak percaya nanti tanya anaknya. Sesuai dengan janji saya akan menjawab pertanyaannya. Boleh nggak orang Kristen minum darah? Yang minum darah itu biasanya siapa Bapak Ibu Saudara? Drakul? Drakul? Lah, Bu, Tan, kalau misalnya minum darah itu untuk kesehatan. Ini saya kasih ayatnya ya Bapak Ibu. Coba kita buka di dalam Kejadian pasal 9. Ini saya tutup khotbah saya pagi hari ini, tapi sesuai dengan janji saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita ini. Kejadian pasal 9 ada 2 ayat yang akan saya bagikan kepada saudara secara khusus untuk yang bertanya kepada saya. Tetapi tentunya bagi kita semua yang hadir pagi hari ini. Kejadian pasal 9 ayat 4 saya baca secara cepat. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Satu lagi, Imamat pasal 17. Imamat 17 ayat yang ke-14. Imamat 17 ayat yang ke-14 saya baca demikian. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan. Sampai situ saja. Begini Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi saudara yang bertanya kepada saya, walaupun mungkin kita bertanya, Bu, saya minum darah itu tujuannya untuk sehat. Artinya bukan minum darah itu satu-satunya cara untuk kita bisa sehat. Ada banyak cara lain yang tidak melanggar firman Tuhan. Kalau kita tahu itu melanggar firman Tuhan, ya sudah kita tidak usah lakukan. Karena apa? Kita berharga. Ya, apapun situasi, apapun keadaan saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat keberadaan kita seperti apapun
karena kita berharga. Dia sudah mati. Dia rela mencurahkan darahnya bagi kita. Darahnya yang mahal, darahnya yang kudus. Bukan karena kita hebat. Bukan karena engkau baik. Bukan karena engkau kuat. Tetapi karena engkau berharga. Dia mengasihimu dalam kondisi apapun yang engkau miliki. Keberadaan apapun engkau berharga di mata Tuhan. Dan kalau kita tahu itu tidak diperbolehkan, itu dilarang oleh Tuhan. Lebih baik jangan lakukan. Kalau sudah terlanjur dilakukan, bertobat dan tidak melakukan hal yang sama. Tuhan mengasihi saudara. Ya, kita akan mempersiapkan sebuah pujian. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini berita kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus bangkit, Dia memberikan damai sejahteranya dalam hidup kita. Kalau mungkin hari-hari ini hidup kita lebih dikuasai oleh masalah-masalah yang justru membuat kita tidak merasakan damai sejahtera itu. Mari pagi hari ini ambil keputusan. Saya mau hidup damai. Dan saya tidak mau hidup dalam keadaan tertekan oleh persoalan, oleh pergumulan yang saya hadapi. Tetapi kita mau tetap hidup di dalam damai yang Allah berikan. Walaupun kita berada di tengah-tengah tekanan hidup. Kebangkitan Yesus, Dia memberikan kita pengharapan. Kalau mungkin hari-hari ini hidupmu dalam keadaan tertekan, sepertinya engkau tidak mempunyai harapan. Penyakit yang mungkin kau rasakan, masalah yang lain yang kau rasakan, yang sepertinya membuat hidupmu tidak memiliki pengharapan. Pagi hari ini Yesus bangkit
Dia memberikan pengharapan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Yesus bangkit, dia juga memberikan tugas kepada setiap orang yang percaya untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan Tuhan akan memperlengkapi kita. Seperti dia memberikan rohnya yang kudus kepada murid-muridnya, Yesus dia memberikan roh kudusnya juga bagi kita semua. Sehingga kita dimampukan untuk kita tetap hidup seturut dengan perkenanan Tuhan. Seperti pertanyaan anak muda tadi, kadangkala kita tidak mau taat. Kadangkala kita lebih suka dengan hal-hal yang menyenangkan hati kita. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia tetap taat. Bahkan dia taat sampai di kayu salib. Pagi hari ini, biarlah kita juga menjadi anak-anak yang taat. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih. Telah bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan. Tercurah untuk menebus hidupku. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dia mengasihi kita. Yesus tidak mempergunakan kemahakuasaannya. Bisa saja dia bangkit, bisa saja dia lari dari kenyataan yang akan dia hadapi. Tetapi dia memberikan teladan yang baik. Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Pagi hari ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga mau belajar taat. Ketika kita tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita tahu itu tidak diizinkan oleh Tuhan, jangan lakukan itu. Karena engkau berharga. Dan karena engkau berharga, dia rela mati bagi kita. Karena engkau berharga, engkau mulia, engkau dibenarkan lewat pencurahan darahnya yang kudus, darahnya yang mahal. Hanya karena dia mengasihi kita. Naikkan pujian ini satu kali lagi, referennya saja. Terlalu besar kasih-Mu, Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu, Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu, Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu
Maka dengan penuh ungkapan syukur kami terima pesan kebenaran firman-Mu ini untuk memberkati kami. Haleluya. Yang sudah diberkati pesan Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi dan shalom. Selamat Paskah. Hari ini kita bersama-sama merayakan. Ya, kalau hari Jumat kemarin kita memperingati. Ingat tadi ada 3 makna Paskah. Yang pertama itu tadi dikatakan makna Paskah apa? Memberikan damai sejahtera, dari bahasa aslinya shalom. Shalom itu damai sejahtera yang tidak ditentukan oleh situasi kondisi. Jadi mau punya uang, lagi sakit gitu ya, nggak bisa jalan-jalan, tetap ada damai. Tidak ditentukan oleh situasi kondisi. Kalau dunia memberikan damai, kalau punya uang banyak, kalau sehat walafiat, bisa jalan-jalan ke Bali, luar negeri itu ya, itu bedanya. Jadi kalau saudara lagi susah, makannya juga kayak di bawah standar, kemudian uang pas-pasan tapi masih ada damai, itu berarti shalom. Nah hari ini terima Yesus, maka shalom itu, damai itu akan kita terima. Yang kedua apa katanya? Ada pengharapan. Dunia tidak memberikan pengharapan, tapi Yesus memberikan pengharapan. Bisa jadi sudah nikah cukup lama, 10 tahun, 15 tahun gak punya anak. Percaya kisah Abraham dan banyak hal. Selama masih ada kesempatan ada pengharapan. Kata kuncinya, terima Yesus dengan iman. Di situ engkau masih punya pengharapan. Nah yang ketiga tadi katanya makna Paskah adalah memberitakan amanat agung. Matius 28 ayat 19-20 itu dikenal dengan AATY, amanat agung Tuhan Yesus. Memberitakan apa? Injil. Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Intisarinya kalau di pers itu adalah mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mau selamat? Terima dengan iman dan sungguh-sungguh. Nah, inilah makna Paskah pada ibadah hari ini. Dan seluruh umat Kristiani di dunia bersama-sama kita merayakan Paskah. Nah, tadi sementara untuk topik-topik atau masalah yang tadi sempat Ibu Gembala katakan, masalah darah, masalah keselamatan. Ada banyak hal-hal yang di Alkitab ini kita nggak paham. Ya, ketika kita baca banyak nggak kita paham. Harus kita tanya. Nah, pertanyaan itu memang perlu sebuah proses. Jadi sekali lagi misalkan orang Kristen ditanya nih, kan Yesus disunat. Orang Kristen sunat dong. Nah, hal seperti itu perlu kita pelajari. Jangan jadi orang Kristen yang tidak pernah baca Alkitab, nggak ngerti-ngerti. Saya percaya ketika kita baca Alkitab, banyak yang kita nggak ngerti. Saya juga gitu, tanya sampai ngerti. Gitu ya, itu kan proses. Tentang darah, kan orang Kristen dianggap barbar. Kemarin kita mengadakan sakramen apa? Sakramen kemarin Jumat Agung. Apa ayatnya bilang? Makanlah, minumlah. Wah, Kristen nih. Gitu kan? Nah, ada banyak hal-hal yang memang kita perlu banyak selidiki. Saya lebih setuju kalau diadakan seperti pendalaman Alkitab, ada dialog tanya. Wih. Jadi dari kita nggak paham jadi paham, Saudara. Jadi ada banyak hal-hal yang di situ seperti kontradiksi. Nggak boleh bunuh di samping, tapi ada ayat Tuhan bilang bunuh gitu kan? Ketika dibunuh. Nah, yang gitu-gitu yang kita juga harus paham. Makanya saya sudah berkata banyak baca, kan nggak ngerti nih, banyak tanya, di situ sudah diperlengkapi. Ada hal yang mustahil, Alkitab bilang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau orang nggak kenal Tuhan Yesus, dia berbuat baik, hidupnya pokoknya benar, masuk surga enggak? Nah ini kan kadang-kadang orang, kalau kita tidak banyak belajar, kita akan menjadi orang Kristen yang stuck, Saudara. Makanya saya anjurkan banyak baca Alkitab atau buku-buku rohani. Yang nggak ngerti jelas, tanya. Di sini banyak yang bisa Saudara jadikan narasumber. Itu ya. Jadi saya anjurkan banyak baca, pasti nggak ngerti banyak tanya. Sekali lagi, coba PR itu ya, Sakramen Perjamuan Kudus. Kalau ditanya gimana?
Waduh, orang Kristen kata minum darah, waduh, makan. Simpel itu sebenarnya kiasan, saudara. Ada hal yang tidak memang pada nyatanya. Jadi ketika kita ikut perjamuan kudus itu hanya ya kiasan saja, enggak, wah langsung rotinya jadi tubuhnya Kristus, gitu, daging terus anggurnya jadi, wah itu mistik. Nah itu sudah berbicara tentang mistik yang tidak Alkitabiah. Baik, sekali lagi jadi berita Paskah hari ini kita maknai. Kalau saudara ingin ada damai, terima Yesus. Saudara yang sudah tidak punya pengharapan, di dalam Yesus ada pengharapan. Yang ketiga, jangan lupa menjalankan amanat agung. Ya, untuk menjadi saksi kita harus hidup benar. Kalau enggak, kita nggak bisa bersaksi. Andalkan tadi siapa katanya? Roh siapa? Roh Kudus. Katanya orang Kristen Allahnya 3, ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Nah ini susunan kita harus juga pahami juga. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang begitu kudus dan suci dan hanya milik Allah dalam nama Yesus. Ketika dia mengembuskan roh, artinya dia memberikan rohnya kepada kita sehingga ada hal yang supranatural yang nggak bisa kita lakukan. Bagi Allah nggak ada mustahil, bisa kita lakukan. Gitu ya. Baik. Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati. Jangan lupa bahwa minggu depan kita kembali ibadah 2 kali, jam 6 dan jam 8. Saya berharap untuk tetap koordinasi antara tim musik dengan Pak Elsiger. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, doakan untuk anak-anak sekolah minggu kita yang rencana akan mengadakan ibadah onsite. Kita sedang kaji gitu ya, kapan kita akan mengadakan anak-anak kita. Sudah lama mereka nggak dengar firman gitu ya, datang ke gereja kadang-kadang gitu, apalagi cuma online gitu kadang-kadang ya. Nah itu kita harus banyak doakan saudara ya, karena ke depan ini generasi kita ini benar-benar harus diberikan makanan rohani yang sehat, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, kita bersyukur Ibu Sayati hari ini hadir ya, putranya sudah pulang, kita sudah dukung doa, kemarin dioperasi ya, usus buntu ya Bu Sayati ya. Ya kita terus akan doakan supaya Tuhan pulihkan. Itu saja, selamat Hari Paskah. Ya, kemarin lupa ya, selamat hari Minggu, boleh Jumat. Selamat Hari Paskah, Tuhan berkati. Hari ini apakah ada yang baru pertama kali hadir, bisa berdiri? Karena di data nama ada. Oh di atas? Oh bukan, berdiri soalnya. Baik, mari kita bagi berdiri, kita tutup ibadah kita dengan satu pujian, sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Sungguh dahsyat dan luar biasa. Kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah, selalu dan menjadi Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Paskah ini kami maknai bahwa hanya di dalam Engkau ada damai sejahtera. Hanya percaya kepada Engkau ada pengharapan. Sekaligus juga Tuhan, Engkau memberikan amanat agung kepada kami untuk menyampaikan berita Injil bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami andalkan Roh-Mu yang kudus untuk memampukan kami yang tidak mampu ini untuk melaksanakan amanat agung, sehingga apa yang kami lakukan
itu sungguh menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di dalam ibadah hari ini. Baik hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, para singers dan WL, seluruh tim musik, tim tamu, petugas kolektan, tim media, petugas LCD, pemain tamborin, seluruh yang sudah melayani dalam ibadah Paskah ini. Kami dukung mereka di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka. Jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang semakin setia melayani-Mu, hamba-hamba-Mu yang semakin berhasil di dalam Engkau. Kami juga pada pagi ini teringat untuk Bapak Ibu kami yang sudah berusia emas, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Inilah doa yang kami panjatkan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerahkanlah kesehatan yang prima, kekuatan yang baru, sehingga orang tua kami yang berusia emas ini sehat walafiat. Berkati hidupnya, sukacita sorga Engkau anugerahkan kepada mereka. Pagi ini teringat kami untuk anak-anak cucu kami. Mereka lah generasi kami ke depan Tuhan. Bagikan Joshua dan Kaleb. Itu sebabnya pagi ini terus kami dukung doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau kirim malaikat dari surga menjaga dan melindungi sehingga anak-anak cucu kami aman dalam perlindungan-Mu. Jadikan mereka anak-anak cucu yang setia kepadamu, yang hormat kepada orang tuanya, anak-anak cucu yang berhasil di dalam Engkau. Teringat kami pagi ini ya Tuhan, rekan-rekan kami yang masih di dalam pergumulan. Kami bersyukur Tuhan, putra dari Ibu Sayati telah kembali pulang ke rumah karena Engkau telah menganugerahkan pemulihan. Dan saat ini terus kami dukung doa, dan inilah doa yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu memberikan kesembuhan kepada secara total sehingga pagi ini terjadi kuasa kesembuhan ilahi. Siapapun yang sakit kami percaya kuasa-Mu pagi ini melawat dan memberikan kesembuhan. Kami bersyukur bagaimana jemaat-Mu, anak-anak muda kami yang sudah mulai bekerja. Tetapi jika masih ada yang belum bekerja, kami dukung mereka dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau buka jalan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan rencana Engkau dalam kehidupan mereka untuk memberkati mereka. Pagi ini Tuhan, kami juga terus dukung doa bagi jemaat-Mu yang rindu untuk mempunyai momongan atau mempunyai keturunan. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dan pagi ini kami terus dukung doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa-Mu yang dahsyat melawat. Dan kami percaya seperti Engkau menolong Abraham dan yang lain, Engkau juga akan memberikan keturunan kepada mereka sesuai dengan rencana-Mu dalam hidup mereka. Pagi ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam pergumulan, dalam bidang ekonomi atau di rumah tangganya. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu yang telah Engkau sampaikan pada pagi ini dalam nama Tuhan Yesus, Engkau anugerahkan kepada mereka sesuai dengan iman percaya mereka. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami. Kami rindu NKRI aman. Kami rindu NKRI Tuhan berkati. Dan kami dukung pada pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi negara kami, berkati negara kami. Baik Pak Jokowi, anugerahkan juga kesehatan yang prima, memimpin negara ini dengan penuh hikmat yang daripada Engkau, sehingga NKRI
aman dalam perlindungan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum bisa memberi, yang setia mengembalikan persepuluhan, yang setia memberikan korban tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus berlipat kali ganda Tuhan kembalikan sehingga melimpah dalam kehidupan mereka. Tuhan, inilah doa kami dan Engkaulah jawaban dalam pergumulan doa kami. Maka dengan penuh ungkapan syukur, ibadah Paskah pagi ini kami tutup dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan akhirnya jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima